Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Sebelumnya minal aizin wal faizin dari Ibu. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu ingin menyampaikan terlebih dahulu beberapa hal yang perlu kalian ketahui, yakni yang pertama mengenai presensi, di mana nanti presensinya Ibu akan melihat atau memantau kalian di grup WhatsApp yang telah kita buat. Nah, di mana nanti di sana kalian bisa bertanya mengenai hal-hal yang masih belum kalian pahami. Kemudian nanti Ibu akan menjawabnya atau teman-teman kalian yang akan menjawabnya. Nah, untuk teman-teman atau buat kalian, teman-teman kalian yang ada kendala pada saat mengikuti pelajaran kali ini, bisa langsung chat Ibu atau bisa langsung WhatsApp Ibu ya. Bisa konfirmasi terlebih dahulu kenapa tidak bisa mengikuti pelajaran atau ada gangguan di internet atau seperti apa. Selama proses pembelajaran belum selesai, itu terkait beberapa hal yang ingin Ibu sampaikan. Nah, oke, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Karena ini sistemnya secara daring, maka maka Ibu yang akan memimpin doa kali ini, oke? Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu kemarin sudah menyampaikan kepada kalian bahwasanya kita sekarang akan belajar mengenai teks prosedur. Nah, kalian pastinya sudah pernah mempelajari teks prosedur ini pada saat kalian SMP, baik itu SMP maupun di MTS seperti itu ya. Hanya saja, untuk kali ini kita hanya akan memperdalam mengenai teks prosedur atau mengenai hal-hal yang mungkin kalian masih bingung kan mengenai teks prosedur. Nah, nanti kalian bisa tanyakan pada saat waktu sesi tanya jawab atau setelah video ini Ibu sampaikan di grup WhatsApp. Nah, yang pertama, Ibu ingin menyampaikan terlebih dahulu indikator pencapaian yang akan kita capai pada hari ini, yakni yang pertama, kita mampu atau kalian mampu mengidentifikasi struktur teks prosedur, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dapat menelaah ciri kebahasaan teks prosedur. Jadi nanti di sini goalnya nanti kalian akan diharapkan mampu mengidentifikasi baik itu dari struktur teks prosedur maupun dari ciri kebahasaan teks prosedur. Nah, oke. Nah, tadi kan sebelumnya Ibu sudah membagikan teks prosedur atau lembaran teks prosedur di grup WhatsApp. Nah, itu nanti Ibu harap kalian sudah mempelajarinya sebelum kalian menonton video atau video pembelajaran dari Ibu kali ini ya, karena itu nanti akan ada hubungannya antara teks yang Ibu bagikan tadi dengan video yang Ibu sampaikan sekarang. Nah, langsung saja kita masuk pada materi. Ini merupakan contoh dari teks prosedur ya anak-anak ya. Tunggu sebentar, Ibu akan memperbesarnya. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari teks prosedur, di mana di sini terdapat tujuan dibuatnya teks prosedur ini. Kemudian yang kedua ada langkah-langkah dan juga alat yang perlu dibawa pada saat kita ingin melakukan atau melaksanakan sesuatu ya. Nah, di sini ini merupakan contoh dari teks prosedur kompleks, karena sebelumnya pasti kalian sudah tahu ada beberapa macam teks prosedur, yakni teks prosedur sederhana, kemudian teks prosedur kompleks dan juga teks prosedur protokol. Nah, di sini ini merupakan contoh dari teks prosedur kompleks ya anak-anak ya. Oke, lanjut pada salindia berikutnya. Nah, ini ingatkah kalian tentang teks prosedur? Nah, apa sih yang dimaksud dengan teks prosedur? Pastinya kalian sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan teks prosedur. Nah, pasti dalam pikiran kalian akan berpikir teks prosedur, oh berarti dia merupakan langkah-langkah. Iya, benar sekali. Nah, teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan dalam melakukan suatu kegiatan, sehingga suatu kegiatan itu dapat terlaksana dengan baik dan berhasil, di mana teks prosedur ini merupakan langkah-langkah yang bisa kalian terapkan semisal kalian bingung dalam melakukan suatu hal. Misalnya, kalian bingung dalam mengaktifkan handphone, maka nanti kalian bisa lihat di teks prosedur yang ada di box
pada handphone. Nah, di situ nanti ada langkah-langkahnya. Nah, itu merupakan contoh dari teks prosedur. Ada beberapa jenis teks prosedur, namun memang dalam kesempatan kali ini kita akan memperdalam lebih pada teks prosedur kompleks, karena pada teks prosedur kompleks ini sering kita ketemukan baik itu di koran maupun itu di majalah maupun itu di buku-buku lainnya seperti itu ya. Lalu apa fungsi dari teks prosedur? Nah, apa sih fungsi dari teks prosedur? Nah, pastinya kalian pada saat ibu bertanya fungsi dari teks prosedur itu apa, pasti kalian akan berpikir untuk menuntun atau memberikan informasi seperti itu kan. Nah, ya benar sekali, teks prosedur itu berfungsi untuk menjelaskan langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan, sehingga nantinya pekerjaan yang kita lakukan atau kegiatan yang kita lakukan itu dapat terlaksana dengan baik seperti itu. Nah, biasanya dalam teks prosedur itu akan ditulis atau dengan sistematika yang runtut seperti itu, karena dia merupakan langkah-langkah, sehingga dalam membuat langkah-langkahnya itu harus jelas, step by stepnya harus jelas seperti itu. Nah, tapi dalam hal ini pasti kalian, jika ibu bilang teks prosedur, kalian merujuknya pada langkah-langkah yang ada nomornya ya kan. Nomor 1, pertama siapkan ini, kedua masukkan ini, seperti itu kan. Itu yang kalian pikirkan dalam teks prosedur. Namun sebenarnya dalam teks prosedur itu dia bukan hanya berupa nomor-nomor saja, namun dia ada yang berupa teks prosedur yang berupa paragraf, seperti yang ibu tadi tampilkan pada saat yang tadi ibu bagikan sebelum video ini ya. Itu merupakan contoh dari teks prosedur kompleks, namun dia dalam bentuk paragraf seperti itu. Nah, kemudian apa saja sih struktur dan aspek kebahasaan dalam teks prosedur? Nah, ayo, ada apa saja? Masihkah kalian ingat ada apa saja struktur atau ciri kebahasaan dalam teks prosedur? Nah, kalau kalian lupa bisa disimak ini ya. Nah, struktur teks prosedur itu dalam teks prosedur kompleks itu ada 3, yakni yang pertama ada tujuan, kemudian langkah-langkah juga ada, dan juga penegasan ulang. Nah, apakah memang dalam semua teks prosedur kompleks itu ada 3 unsur ini? Pastinya ada, karena dalam teks prosedur kompleks itu dia runtut sekali, baik itu dari tujuannya ia sebutkan, kemudian langkah-langkahnya ia sebutkan, kemudian di penegasan akhirnya pun juga pasti ada seperti itu. Nah, baik, kemudian kalau di dalam teks yang ibu sampaikan tadi, apakah juga ada dalam bentuk paragraf itu, apakah juga akan memuat 3 struktur ini? Iya, dalam teks prosedur yang ibu sampaikan itu tadi juga memuat 3 hal, ya 3 hal struktur teks prosedur kompleks ini, yakni yang pertama tujuan, langkah-langkah, kemudian penegasan ulang. Nah, kemudian begini Bu, kalau semisal di teks prosedur sederhana dan juga teks prosedur protokol, apakah memang ada ketiga struktur ini? Belum tentu, karena dia merupakan teks prosedur sederhana. Contoh dari teks prosedur sederhana, cara membuat kopi. Nah, itu tidak perlu ditunjukkan tujuan membuat kopi itu apa, jadi tidak perlu dicantumkan. Kemudian langkah-langkahnya pun cuman 2-3 langkah-langkah, tidak terstruktur atau tidak sekompleks dari teks prosedur kompleks, sehingga dalam struktur teks prosedur ini, dalam 3 hal atau tiga struktur ini hanya dimiliki dalam teks prosedur kompleks saja, seperti itu. Nah, yang pertama yakni tujuan. Nah, tujuan itu apa Ibu? Tujuan itu merupakan pengantar tentang topik yang akan dijelaskan dalam teks. Contohnya, kita masuk pada contoh teks yang Ibu sampaikan tadi atau yang telah Ibu bagikan ke kalian. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari teks prosedur kompleks ya, dimana pada paragraf pertama ini dia berisi tujuan. Tujuan ini berisi maksud dari tulisnya prosedur atau langkah-langkah dalam berwawancara. Ini untuk apa dilakukannya wawancara, yakni untuk menggali kualifikasi calon pegawai secara lebih dalam, melihat kecocokan sampai dengan pewawancara dengan calon. Ini merupakan tujuan dari teks prosedur kerja. Nah, dia termasuk dalam teks prosedur kompleks seperti itu. Kemudian struktur yang kedua tadi apa Ibu? Nah, yang kedua ada langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkah itu merupakan perincian petunjuk yang disarankan kepada pembaca terkait dengan topik yang ditentukan.
Nah, tadi kan topik yang kita bahas yakni mengenai teks wawancara kerja ya. Nah, di sini yang merupakan langkah-langkah yakni berada di bagian tengah. Nah, dimulai pada paragraf kedua yakni agar mudah dipahami oleh mitra tutur, kita harus berbicara dengan jelas. Nah, ini merupakan langkah-langkah pertama yang perlu kita perhatikan pada saat kita ingin berwawancara ya. Seperti itu sampai dengan paragraf ke-9. Nah, di sini, calon yang mau bertanya sampai dengan kesempatan untuk negosiasi. Nah, ini merupakan langkah-langkah. Nah, biasanya langkah-langkah itu memang berada di bagian tengah teks prosedur, baik itu dalam teks prosedur yang berbentuk paragraf maupun dalam bentuk yang step by step. Misalnya kalau yang dalam bentuk penomoran atau step by step yang sering kita lihat itu. Contohnya ini, nah di bagian ini mulai dari membawa ATM sampai dengan akhirnya dia memperoleh ATM. Nah, ini merupakan langkah-langkah dalam teks prosedur kompleks seperti itu ya. Itu terkait dengan langkah-langkah, pastinya sekarang sudah paham ya. Oke, lanjut. Yakni yang ketiga, struktur yang ketiga itu adanya penegasan ulang berupa harapan atau manfaat apabila petunjuk-petunjuk itu dijalankan dengan baik. Misalnya kalau pada teks yang Ibu sampaikan tadi kepada kalian itu terdapat pada paragraf terakhir, yakni yang ini, dengan persiapan matang dan unjuk diri yang baik sampai dengan dipertimbangkan oleh perusahaan, ini merupakan penegasan ulang, di mana penegasan ulang ini menegaskan terkait dengan langkah-langkah yang telah kita lakukan tadi, sehingga nantinya dia menunjukkan hasil akhirnya atau menegaskan bahwasanya kita telah melakukan langkah-langkah ini dengan benar sehingga kita mencapai tujuan yang ingin kita capai seperti itu. Itu terkait dengan langkah-langkahnya. Mohon maaf ya, ini kursor Ibu agak susah jadinya kadang nekan kemana-mana. Nah, lanjut pada bagian ini, kaidah kebahasaan teks prosedur. Nah, kaidah kebahasaan teks prosedur itu ada 5. Nah, yang pertama ya ini ada kata kerja imperatif. Kata kerja imperatif ini merupakan kata kerja yang dibentuk oleh akhiran kan, kemudian i, kemudian lah. Contohnya kerjakanlah. Nah, perintah, kata kerja, perintah kan. Contohnya kerja, kemudian ditambah akhiran kan, kerjakan, masukkan, seperti itu. Misalkan, nah seperti itu ya. Mohon maaf, bukan misalkan, pastikanlah, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, banyak menggunakan kata-kata teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Kata-kata teknis ini merupakan kata-kata, contohnya itu cara-cara yang perlu kita lakukan, seperti itu. Kemudian yang ketiga, banyak menggunakan konjungsi dan partikel yang bermakna penambahan. Banyak menggunakan konjungsi. Konjungsi itu kan kata sambung, misalkan kemudian, lalu, nah seperti selanjutnya. Nah, itu merupakan contoh dari konjungsi yang ada di dalam teks prosedur, baik itu di teks prosedur sederhana, kompleks maupun di teks prosedur protokol, seperti itu ya anak-anak. Kemudian yang keempat yakni banyak menggunakan pernyataan persuasif atau pernyataan yang menghimbau ya. Pernyataan persuasif itu kan pernyataan yang menghimbau. Contohnya saja itu pada teks prosedur ini terdapat di bagian tunggu sebentar Ibu cari. Nah, intinya di bagian ini nih ada kalimat yang berbicara, selain itu perhatikanlah betul apa yang perlu kita lakukan atau yang perlu kita katakan pada saat wawancara, seperti itu. Nah, itu merupakan contoh dari pernyataan persuasif. Oke, sampai sini Ibu harap kalian sudah paham. Kemudian yang terakhir yakni apabila prosedur itu berupa resep dan petunjuk penggunaan alat, akan digunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai, termasuk ukuran, jumlah, dan warna, seperti itu. Semisal kalau dalam teks deskripsi teks prosedur kompleks dalam bentuk cara tunggu sebentar. Cara membuat
Ya udah, gampangnya saja. Cara membuat kue katakanlah. Itu kan kita perlu yang namanya ukuran atau takaran-takaran yang perlu kita perhatikan. Baik itu dari jumlahnya, baik itu dari banyak di sedikitnya yang perlu kita gunakan, baik itu dari alat-alatnya yang perlu kita gunakan, semisal setengah sendok teh. Nah, seperti itu merupakan contoh dari bagian deskripsi alat atau dalam kaidah kebahasaan teks prosedur kompleks yang pastinya akan ada dalam sebuah teks prosedur, baik itu dalam teks prosedur sederhana, kemudian teks prosedur kompleks, maupun dalam teks prosedur protokol. Nah, kemudian itu sudah ya. Itu sedikit materi dari Ibu. Nah, untuk selanjutnya nanti Ibu akan lanjut di grup WhatsApp yang telah Ibu buat. Nah, di sana nanti silahkan kalian bertanya mengenai baik itu dari materi yang Ibu sampaikan maupun dari beberapa hal yang mungkin kalian masih belum mengerti. Nah, di sini nanti Ibu akan menjawab atau Ibu akan menjelaskan sedetail mungkin insyaallah mengenai hal-hal yang belum kalian pahami. Nah, untuk teman-teman yang lainnya nanti bisa menambahkan pertanyaan atau menambahkan jawaban dari teman-teman yang bertanya, karena dari situ nanti Ibu akan melihat partisipasi kalian atau melihat keefektifan kalian dalam pembelajaran seperti itu. Nah, saya kira cukup sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nah, untuk kesimpulannya nanti Ibu akan sampaikan juga di grup WhatsApp. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran kita kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck.